Selamat malam, perkenalkan nama saya Rian Gafri Tabubolon, NIM 11422011140 dari kelas mata kuliah Etika Profesional Lingkungan TLA. Di sini saya akan membahas mengenai antroposentrisme. Sebelumnya, mari kita membahas mengenai teorinya terlebih dahulu. Eh, Antroposentrisme ini merupakan teori etika lingkungan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari alam. Konsep ini menghasilkan pola pikir manusia bahwa dunia diciptakan hanya dan untuk melayani semua kebutuhan manusia. Teori ini pengertiannya diambil dari Pasang 2011 yang dikutip di dalam Lolangion dan kawan-kawan pada tahun 2021. Kelemahan dari teori ini adalah teori ini terlalu mengedepankan manusia ketimbang alam yang kebutuhannya itu berubah-ubah dalam jangka waktu yang pendek. Singkatnya, teori ini mengedepankan kesejahteraan manusia ketimbang alam, di mana kesejahteraan manusia itu yang kita ketahui sendiri itu pasti tidak punya batasnya. Karena kesejahteraan kita itu berdasarkan kepuasan hati dari manusia itu sendiri, alias 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 itu eh, bisa kepuasan manusia itu bisa menyangkut berbagai macam, dan kita sebagai manusia mengambil sumber daya itu dari alam itu sendiri. Tetapi kita tidak mengedepankan apa yang akan terjadi pada alam itu sendiri, karena bagi kita alam hanyalah sumber daya yang bisa kita gunakan dan buang begitu saja, kalau menurut teori etika ini. Nah, teori etika ini merupakan teori lingkungan yang sudah banyak, banyak ditinggalkan, karena dari beberapa kasus lingkungan yang ada, kita sudah merasakan efek dan dampaknya. Tapi meskipun begitu, tetap saja di teori etika ini tetap dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Seperti berikut contohnya, kasus banjir di Bekasi di bulan Maret ini yang menjadi topik hangat berita, di mana pada gambar bagian kiri yang saya ambil dari website bbc.com, tepatnya BBC Indonesia, bbcindonesia.com itu, terlihat ada gambar banjir yang melanda daerah Bekasi, di mana banjir tersebut saking tingginya eh, menghanyutkan beberapa rumah warga hingga setinggi dada orang dewasa. Dan kemudian di gambar kanan gambar yang saya ambil dari portal Bogor.com adalah gambar penyegelan bangunan yang didirikan di dekat Lahandas. Dari dua gambar ini dapat diambil hubungan bahwa adanya antroposentrisme terhadap Lahandas di daerah hulu, di mana di daerah di daerah Bogor, tepatnya di daerah Sentul, itu banyak dibangun bangunan-bangunan rekreasi dan untuk masyarakat dan para wisatawan. Tentunya proyek ini bertujuan untuk menaikkan menaikkan nilai ekonomi daerah Bogor dan daerah Bogor seperti daerah Sentul. Namun proyek ini tidak mengedepankan efeknya terhadap alam. Kenapa? Karena dari proyek-proyek ini ternyata diketahui bangunan-bangunan ini melanggar hukum lingkungan. Lebih tepatnya mereka melakukan alih guna lahan das sehingga menyebabkan daerah Bogor itu menjadi banjir. Nah, di bulan Maret ini karena curah hujannya lagi tinggi, sehingga menyebabkan daerah Bogor itu mengalami banjir. Terutama Bogor ini dikenal sebagai daerah yang selalu hujan, sehingga banjir merupakan hal yang umum. Tapi meskipun demikian meskipun dikenal sebagai daerah yang banjir dan meng- Bogor itu berada di daerah hulu sehingga banjirnya tidak terlalu deras. Namun hal ini berdampak pada daerah hilir, di mana ketika daerah hulu sudah mengalami banjir yang sangat deras, maka di bagian hilir seperti daerah Bekasi akan mengalami banjir kiriman yang lebih deras lagi, sehingga menyebabkan daerah Bekasi tergenang volume volume air yang sangat tinggi. Oleh karena itu, teori antroposentrisme ini sebenarnya harus dihilangkan dan kita harus mengedepankan bagaimana cara menggunakan alam untuk kesejahteraan manusia dan juga memikirkan bagaimana cara untuk merestorasi alam itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam kata dan pengucapan, mohon dimaafkan.